Perkenalkan, nama saya Alifi Maulana Laga, guru PAI di SMK Ganesha Tama Boyolali. Saat ini saya sedang kuliah PPG dalam jabatan batch 3 Kemenak tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini marilah kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas mohon dipimpin doanya. Berduduk siap. Doa mulai. Ya, selanjutnya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ya, di sini ada yang tidak masuk nggak atau izin sakit? Tidak. Ya, alhamdulillah semua masuk ya. Kemarin kita minggu lalu atau kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat kemarin belajar tentang apa? Wali Songo. Tentang Wali Songo. Ya, tentang Wali Songo. Kemarin kita belajar tentang bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Ya, dari apa? Dari perdagangan, perkawinan, ya, dan lain sebagainya. Terus sekarang akan saya tanya, ini akan saya tunjukkan gambar. Ini tentang gambar apa ini, anak-anak? Wali Songo. Sudah ada yang tahu? Ini nama-nama Wali Songo ini siapa aja? Belum tahu? Maksudnya juga ada yang tahu? Tahu. Siapa aja? Sunan Kalijogo. Kalijaga ada. Terus Sunan Maulana Kaliman Gresik. Sunan dari 9 teman ini kita akan bahas tentang video pembelajarannya. Akan kita lihat video pembelajarannya. Wali Songo adalah 9 ulama yang punya misi menyebarkan Islam di Jawa. Raja. Yang ketiga, Sunan Bonang, Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Ia merupakan sulung dari Sunan Ampel. Beliau merupakan Jawa Timur. Ada yang tahu nggak? Beliau dinamai dengan Bonang. Nama Bonang diambil dari nama alat musik tradisional khas Jawa. Alat musik ini yang digunakan oleh dakwah. Beliau bahasa Jawa yang berisikan zikir, ayat-ayat hingga kisah-kisah para nabi. Salah satu syair yang dimainkan oleh yang dibawakan oleh yang keempat, Sunan Raja. Raden Musi, anak bungsu dari Sunan Ampel. Nah, beliau dinamakan Sunan Raja dan Lamongan. Ya, dari penayangan video ini, ya, apa yang kalian ketahui atau masalah apa yang kalian temukan sejarah Wali Songo masuk ke Indonesia ini punya masalah apa sih? Ada yang tahu nggak? Menemukan masalah apa kalian? Menemukan nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak punya masalah. Ya udah, kalau nggak punya masalah, kita langsung lanjut aja. Kita langsung diskusi kelompok, ya. Kelompoknya itu ada 9, seperti nama 9 wali, ya.
Jadi kelompok 1 isinya 4 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 4 orang dan seterusnya, semua 4 orang semua, ya. Jadi meja depan sama belakangnya, meja depan sama belakangnya, meja depan sama belakangnya. Sekarang di sini Pak Guru sudah membawa kertas buat kelompok kalian. Di sini sudah ada nama kelompoknya. Nanti siapa yang mau maju contohnya itu ya. Dengarkan. Kasih contoh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Mas siapa sebentar contohnya ya. Jadi seperti itu, nanti setelah selesai membacakan, nanti kalian siapa yang sesi pertanyaan, siapa yang mau tanya gitu ya. Siapa yang mau tanya silakan buka pertanyaannya dan kasih penutup ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu aja. Paham deh? Nah, sekarang dibaca atau urut? Urut. Oh ya, urut dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ayo maju. Semua Pak? Iya.
itu kasihan pokoknya ya. Kayak seperti wayang gamelan, 3 sedikit, 5 seperti yang ini dan gondok. Dan Yang sensitasi dari kami itu ada yang menanyakan. oh ada satu makanan mas. Kita dakwah apa ini? Tolong diperhatikan Agama Islam. Metode dakwah apa? yang digunakan oleh Sunan Kalijaga itu metode dakwahnya Dakwah melalui kesenian dan kebudayaan, antara lain kesenian wayang, kulit dan kembang gunung. kita mau adakan sebagian dulu karena fokusnya kalian udah kemana-mana. Kalau belajar itu harus fokus ya, jangan pikirannya kemana-mana nanti malah bisa beraksi dalam otak nanti. Yuk kita silakan berdiri dulu semua. Ayo berdiri dulu. Ayo berdiri dulu. Ya nanti Pak Guru akan memberikan ilmu kepada kalian, yaitu ketika Pak Guru bilang tepuk 1 kalian bertepuk 1, terus tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Ya, berarti cuma sampai tepuk 3 tok. Tapi kalau Pak Guru nanti bilang tepuk 5, tepuk 6, ada yang tepuk berarti kalian gagal fokus ya. Yuk sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4. Yuk kita ulangi 2 kali lagi ya. Ada yang mulai sinyal. Ya, mulai jam lagi. Ya, yuk tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4. Ya, udah udah hilang. Ya, tadi pagi nggak sarapan belum mas? Belum. Nah, ya, silakan duduk kembali ini tadi sudah refresh saja. Ya. Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wali Allah Subhanahu wa taala yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Ya, yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Dia lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14 Masehi. Pertama kali menyebarkan agama Islam itu di Lerang Manyel Gresik. Terus melakukan dakwah ketika berdagang di dekat pelabuhan dan menjadi tabib. Cara dakwahnya adalah dengan menjalin silaturahmi dan bergaul dengan semua kalangan masyarakat. Berhasil membangun pesantren di Lerang Gresik dan membangun masjid. Ia wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Desa Gapuro, Wetan, Gresik. Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Dari kita tadi berdiskusi, terus Pak Guru menerangkan lewat poin-poin pembahasannya yang lebih jelas lagi. Ada yang mau tanya enggak? Ada. Sekarang Pak Guru yang tanya. Kenapa ketika Wali Songo itu berdakwah di Indonesia itu mudah diterima itu kenapa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Apa? Karena apa mas? Sebentar. Aku sini. Jawab masih batal anak-anak dulu. Ya. Malu-malu mau jawab pada malu semua ya udah. Kenapa kok mereka itu mudah diterima di Indonesia? Karena mereka melakukan
budaya, ya, dia memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya-budaya tersebut. Contohnya seperti yang ada di Kudus, ya. Di Kudus itu ada sebuah budaya kalau orang Hindu itu tidak boleh makan daging sapi. Di situ diganti dengan daging kerbau, sehingga masyarakatnya mudah menerima. Seperti itu contohnya. Terus ada wayang kulit yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, terus tebang-tebang macopat, ya, tebang-tebang macopat dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ambil hikmahnya dari perjalanan Wali Songo ini untuk masa sekarang, ya, masa modern sekarang, itu yang kita harus ambil hikmahnya adalah bahwa ketika kita berdakwah, ketika kita mengajarkan agama Islam, kita tidak boleh dengan kekerasan. Kita harus dengan cita damai, saling menghormati, mengayomi, ya, tidak boleh membunuh dengan kekerasan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Di sini Pak Guru akan mengasihkan kalian soal yang nanti akan dibuat dikerjakan di rumah, ya, yaitu soal fisis. Nanti akan Pak Guru share, ya, soal fisisnya akan Pak Guru share di grup WA kalian. Nanti tolong dikerjakan dan jangan lupa besok kita akan mempelajari tentang soal buliman, ya. Kita akan mempelajari tentang soal buliman untuk materi selanjutnya. Ya, mungkin dari sini tidak ada yang ditanyakan lagi dari pelajaran dan pendidikan agama Islam. Mari